brand image Kumbaja yang mahal itu sebenarnya kita bangun dari awal. Dari awal berdirinya Kumbaja memang kita sudah pasang harga di segini nih. Gitu. Tajam. Jangan berarti. Jadi Kumbaja itu kalau misalnya orang Kaili dengar memang agak kurang familiar, tapi kalau misalnya orang pengrajin sarung donggala itu pasti familiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Show All Palu episode ke-17. Boleh minta tepuk tangannya dulu dong. Luar biasa. Selamat malam buat teman-teman semuanya yang sudah menikmati ataupun sudah menyaksikan Show All Palu episode ke-17 kali ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang orang-orang Palu dan juga sekitarnya yang pastinya selalu coba kita ulik, dan mungkin ada hal-hal yang menarik tentang orang-orang yang selalu hadir di Show All Palu, dan tentunya juga mungkin kita bisa mengangkat tentang hal-hal yang lebih menarik lagi tentang kota Palu. Nah, kali ini di samping saya sudah ada salah satu bintang tamu kita, mungkin sudah kalian lihat juga di postingan dari Show All Palu TV ya. Beliau ini salah satu founder dari studio foto Kumbaja. Siapa lagi kalau bukan ada Kak Charles Edward. Tepuk tangan dulu dong. Begini-begini deh. Tapi sebelum lanjut, saya itu mungkin SMP ya. Ini pengantar saya. SMP pernah dengar namanya seorang Charles Edward ini. Saya pikir saya pikir bule betulan. Iya, dari nama Charles Edward. Tapi sebenarnya akan kita bahas juga itu tentang itu. Nah, buat teman-teman semuanya yang sudah join di live Show All Palu kali ini, buat kalian yang ketinggalan beberapa episode dari Show All Palu sebelumnya, kalian boleh nonton videonya di akun YouTube dari Show All Palu. Jangan lupa juga untuk subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya untuk bisa kalian dapatkan info-info video-video terkini dari Show All Palu. Oke, nah sebelum lanjut juga buat teman-teman semuanya, selama live ini nanti berlangsung, kita bakalan bagi-bagi kuis. Nah, kalau di postingan kan itu kuisnya 300.000. Ini kita ada ketambahan nih dari sponsor-sponsor kita, menjadi totalnya 500.000. Tepuk tangan dulu dong. Nah, untuk Show All Palu episode ke-17 kali ini ya tentunya kita selalu ada sponsor-sponsor yang keren. Di antaranya ada outfitku.by NRA, kemudian juga ada Mom and Me Palu, dan yang terakhir ada baju bodo _Palu. Thank you buat sponsor-sponsor kita. Kita langsung nih ke bintang tamu kita nih, spesial nih kali ini ya. Oke. Nah, karena sedikit bocoran, ternyata Kak Charles ini harusnya jadi bintang tamu di episode yang sebelumnya. Pokoknya habis Oki harusnya Kak Charles. Coba karena beliau padat ya. Dia punya kerjaan, jadi tidak bisa kita ganti sama bintang tamu yang lainnya kemarin. Nah, Kak Charles apa kabar nih? Sehat ya? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana setelah ketemu? Apakah masih pikir orang barat? Tidak betul. Tidak, maksudnya orang Ambon nih. Tidak, maksudnya waktu SMP waktu itu, saya SMP waktu itu, saya ingat sekali. Kenapa ada orang barat itu maksudnya jadi fotografer di Palu gitu ya? Tuh, SMP tahun berapa? Saya itu pokoknya saya ini tahun 92 saya. Okay. Nah, SMP waktu itu saya 2006 2007 waktu itu. Oke, 2006 2007. 2006 2007 berarti saya baru SMA. Waktu itu? SMA 2007. Hah, serius? Iya. Tapi waktu Charles itu yang lain tuh. Tidak, waktu itu saya tuh ingat sekali nama Charles. Okay. Saya kira orang saya kira ternyata Tokai. Tapi Kaili betul kan? Kaili asli. Apa yang Kaili? Macam-macam Pak. Kaili semua. Oh, Kaili mana? Kaili saya Watu Sampo. Oh, Watu Sampo. Kaili Unde. Nah, Kak Charles nih, banyak kan info-info di luar sana yang
mendengar atau mengenal studio foto Kumbaja ini sebagai studio foto profesional lah ya. Tapi dengan katanya rate-nya ini termahal di Kota Palu. Nah, coba gimana itu tanggapannya Kak Charles melihat image itu? Ya kembali lagi ya, mahal itu kan relatif ya. Oke, harga relatif ya. Harga relatif gitu. Cuma kalau misalnya dibilang harga foto paling mahal untuk standar Kota Palu, mungkin iya kali ya. Iya. Saya nggak tahu. Soalnya saya tidak pernah lihat ini, tidak pernah lihat. Tidak ada perbandingan, maksudnya tidak ada perbandingan di luar gitu. Iya, Kan. iya. Cuma kalau dari tanggapan teman-teman klien-klien yang pernah motret di kita, tidak mahal sih menurut mereka, wajar-wajar saja. Masih gitu. worth it. Masih worth it gitu. Cuma memang positioningnya kita dalam bisnis, memang kita pasang tarif lah gitu. Itu mungkin salah satu cara buat kita mengklasifikasikan klien kita. Gitu. Jadi kita pakai cara itu biar kita tahu nih mana klien kita mau bayar dan tidak gitu. Yang mau bayar dalam arti dia mau bayar nilai proses kreatifnya gitu. Ya, jadi kalau misalnya klien mau bayar dan dia mau terima berproses dengan kita, ya itu berarti sinyal buat kita kalau memang kita cocok sama kliennya gitu. Ini bicara antara deal-dealan saja ya sebenarnya. Deal-dealan gitu kan. Tapi Kak Charles maksudnya di Kumbaja itu sendiri maksudnya rate-nya itu satu harga maksudnya atau ternyata maksudnya ada paket-paket banding yang lain. Ada paket-paket misalnya sudah pokoknya di Kumbaja 50 juta misalnya. Sudah 50 juta, di bawah 50 juta tidak diambil atau tidak deal. Itu ada. Ya, bukan seperti itu. Jadi kita kan buka beberapa paket pemotretan gitu, wedding, pre-wedding, family, apalagi ya foto kayak grup, company profile gitu-gitu kan. Jadi masing-masing dari kategori itu tuh punya price listnya sendiri-sendiri gitu. Cuma hanya price list dari kita tuh tidak banyak. Kayak price list family satu paket, wedding satu paket gitu-gitu. Jadi tidak kayak misalnya kan vendor lain nih punya banyak list istilah-istilah gitu, yang medium low gitu. Kita hanya pakai satu price list gitu. Jadi price list itulah yang mungkin orang bilang mahal karena kita tidak buka paket yang di bawah. Gitu-gitu sih. Nah tadi sudah dibahas sama Kak Charles, sudah dikasih tahu ya kalau mau dibilang mahal sebenarnya kan relatif kan. Tapi kan ini semuanya tergantung deal-dealan harga dari Kak Charles, dari Kumbajanya sendiri dengan klien-klien. Ya mungkin image saja ya, kayak maksudnya image, mahal sekali Kumbaja ini. Maksudnya image ya, image ini kan bisa juga 10 sampai 20 tahun ke depan bakal berubah, ya bisa saja antara istilahnya. Jadi sebenarnya saya potong dulu. Jadi sebenarnya brand image Kumbaja yang mahal itu sebenarnya kita bangun dari awal. Dari awal berdirinya Kumbaja memang kita sudah pasang harga di segini nih. Gitu. Jadi kita tidak bangun harga yang di bawah lagi dari awal berdiri 2011 akhir ke 2012. 2011. Jadi waktu itu karena saya dulu ya 2011 saya masih fokus di film waktu itu. Jadi kayak produksi film pendek buat festival gitu kan sama teman-teman. Jadi tidak fokus di fotografi perweddingan. Lah ya, perweddingan, prewedding, family, foto studio itu belum fokus ke situ. Belum waktu itu. Tapi basicnya sudah Basic sudah ada. Saya memang basic sekolahnya memang multimedia. Nah, jadi belum fokus ke situ. Kenapa belum fokus? Karena tidak into ke sana gitu loh. Tidak tertarik di bidang itu. Di bidang itu belum ada ya. Iya, tidak tertarik sama sekali. Ya kan karena tidak tertarik, makanya pasang harga. Kau mau deal tidak deal juga gitu loh. Berarti dari dulu memang sudah rate yang sudah ini, maksudnya sudah ada memang publish rate ini sekian ini kalau misalnya mau pakai jasaku. Gitu. Jadi waktu itu kan Kumbaja kan dibangun sama bertiga berempat gitu teman, ya kan kita bangun Kumbaja. Terus jadi memang masing-masing dari teman ini kan punya background pendidikan multimedia. Gitu. Satu desain grafis, ini editor, dan mereka sekolah gitu. Jadi mereka bukan otodidak, ya kan. Jadi saya pikir
kalau misalnya kita nerima kerjaan pertama kita saja itu di low budget, Iya. ya kan? Maksudnya bagaimana caranya Kumbaja bisa menghargai pendidikan Iya, kalian, ya kan? betul, Jadi betul. dengan Profesionalnya ya. profesional. Ah. Jadi dengan cara itu mungkin teman-teman bisa bertahan gitu. Dan ternyata teman-teman juga tidak bertahan setelah 1 tahun pertama. Yang bertahan tinggal saya sendiri. Tinggal saya sendiri sekarang ini. di Kumbaja. Ternyata idealisme Iya, juga foundernya. tidak membuat kita bisa bertahan lama ya. Tapi berarti Kumbaja ini 2011. 2011. Maksudnya 2011 itu Kak Charles sudah pakai nama Kumbaja atau mungkin dulu ada nama lain? Jadi saya tuh motret dari 2009 sebenarnya dari 2009. Cuma 2009 itu tidak fokus profesional. Oke. Jadi kayaknya hobi, motret alam kayak gitu-gitu kan. Nah, terus tuh 2011 sebenarnya berdirinya Kumbaja itu tidak sengaja. Oke. Tidak sengaja sebenarnya itu orang buat Kita kumpul, studio ini dengan bikin harga yang nama mahal Kumbaja, iya. biar cepat kaya. Tidak. Jadi tidak seperti itu. Jadi berdirinya Kumbaja itu karena salah satu teman, Oke. Kuku Ramadan. Oh, kalau Kak tahu. Kuku. Nah, Kuku Jadi Ramadan. Kuku kan salah satu pendiri Kumbaja juga tuh Oke. dia, di 2011. Jadi waktu itu dia punya klien. Waktu itu dia masih fokus di film juga waktu itu. Dia punya klien. Klien ini tuh cari vendor, videografer dan fotografer yang oke lah di Palu secara tes. Iya. Gitu. Nah, cuma kan di Palu untuk ketersediaan jasa vendor foto video yang oke waktu itu menurut si klien Belum itu ada. belum ada. Oke. Nah, dihubungilah saya sama Kuku, dia bilang, "Les, ini ada klien mau bayar berapa saja. Berapa saja? Asalkan video fotonya itu bisa kelihatan bagus." Itu waktu itu dia apa? Keperluannya untuk dokumentasi apa? Wedding. Oh, wedding. Weddingnya di luar kota di kabupaten. Oke. Ya kan? Nah, terus waktu itu Kuku ajak saya, terus dia bilang, "Les, ini ada klien, dia mau bayar berapa saja yang kita mau, yang kita butuhkan, tapi dia butuh video yang seperti ini mood board-nya." Gitu. Oh, ada Terus referensi saya lihat, dia ini kasih ya. film-film sih, saya bilang ke Kuku, ini film-film sih, kalau kayak gini kita juga bisa gitu. Iya. Jadi kita bawa ilmu kita di film, kita aplikasikan Aplikasikan ke di wedding, situ wedding, ya kan? ya. Kita aplikasikan ke wedding. Nah, terus ketemulah sama si klien. Akhirnya saya sama Kuku pitching sama klien, Pitching, gitu kan. oke. Sama klien presentasi. Nah, pas pertama ketemu sama si klien, kliennya bilang tuh, dia bilang begini, "Bukan Charles Edward yang bikin film itu?" Saya bilang, "Iya, saya Charles Edward." Dia bilang, "Tahu tidak, kemarin tuh saya kirim pesan di Facebook kalau saya ingin belajar film dengan kau," dia bilang. Si klien ini. Jadi sebenarnya kesan pertama itu tidak susah buat presentasi si klien. Karena dari awal dia sudah interest dengan saya gitu kan. Nah, terus akhirnya tidak bahas wedding, kita hanya bahas teknis film, komposisi film, cahaya. Nah, akhirnya deal waktu itu. Deal. Nah, karena dealnya waktu itu dalam apa namanya? Karena kerjaan di luar kota. Iya. Otomatis juga rate-nya naik gitu Naik kan. ya, karena akomodasi Iya, dan akomodasi lain-lain. dan lain-lain gitu. Nah, setelah itu karena jumlahnya itu nominalnya agak sedikit di atas gitu, jadi kliennya minta ini MOU gitu. Oh, Surat oke. perjanjian Kontrak ya. sama gitu, kontrak antara si vendor dengan si klien. Nah, si klien minta nama nih. Kalian mau ditaruh apa dari pihak pertama, atas nama siapa? Oh iya, karena kan harus ada ini ya, nama perusahaannya lah istilahnya. Gitu. Nah, jadilah waktu itu kita deal-dealan di nama Kumbaja, yang kasih nama Kumbaja saya. Ke Charles sendiri? Iya, yang kasih nama Kumbaja saya. Kenapa? Waktu itu tiba-tiba waktu itu kita kepikiran? meeting, ada namanya Warkop Ruwaku di Palu Barat. Oke. Di Jalan Nenas itu Warkop. Oke. Di Jalan Nenas itu Warkop itu 2011 di Jalan Nenas. Terus kita meeting di Warkop itu. Saya bilang namanya Kumbaja, kita ini berdiri di sini di tahun ini. Terus kita berlima bangun itu. Sudah deal kerjaan waktu itu. Terus tahu tidak, di 5 tahun berikutnya, 4 tahun berikutnya, 4 tahun berikutnya si Warkop itu tutup dan studio kita besar di Palu Barat itu Jalan Nenas. Di tempatnya di tempat warga di tempat Jalan kita Nenasnya. meeting pertama itu yang kita Kumbaja yang sekarang atau Kumbaja yang sekarang kan sudah pindah lagi. Iya, sudah pindah lagi ya. Ya kan? Oh, sebelum pindah di tempat yang sekarang ini, itu jadi tempat Kumbaja 5 tahun. Kumbaja 5 tahun pas dikasih nama Kumbaja itu ya. Dikasih nama Kumbaja. Jadi 5 tahun ini misalnya nih sekarang kita di sini. Iya. Meeting kecil-kecilan, belum punya peralatan, belum punya modal, baru bangun Kumbaja ya kan. Terus tiba-tiba 5 tahun berikutnya kita dengan nama besar Nama kita yang besar. pakai gedung yang itu tempat kita meeting di awal sebagai studio kita. Tapi nama Kumbaja ini sebenarnya artinya apa kalau Korong kayak ini. Hah? Korong kayak ini.
Horden. Orang Kaili. Saya Ini orang Kaili. Saya orang Orang apa? Palu. Mungkin orang Palu. Orang Kaili ya. Tapi mengerti bahasa Kaili. Kalau Kaili saya tidak terlalu fasih Oke, sekali tapi ya. Tapi pertama sebelumnya sudah pernah dengar nama Kumbaja gitu? kalau nama kalau bahasa Kaili Kayak tidak nama familiar Kumbaja, begitu iya sebenarnya? tidak familiar, tidak terlalu Oke, familiar. jadi Kumbaja itu kalau misalnya orang Kaili dengar memang agak kurang familiar, tapi kalau misalnya orang pengrajin sarung donggala itu pasti familiar. Sarung donggala itu kan kalau misalnya di tengah kelopak bunganya itu kan ada kayak benang-benang emasnya gitu. Oh iya. Nah itu benang Kumbaja. Oh berarti arti nama Kumbaja ini itu ya, benang emas itu. Benang emas itu. Jadi benang emas itu tuh sarung donggala kan biasanya kalau yang dipakai Madika, Madika itu kayak raja-raja Kaili. Kalau misalnya mereka pakai sarung donggala itu jadi makin banyak kumbajanya, makin mahal sarungnya. Makin cantik sarungnya, makin dipakai sama kalangan-kalangan Madika ini, kalangan-kalangan raja Kaili ini gitu. Jadi Kumbaja itu dibangun ya doanya ke sana gitu. Supaya bisa ke sana gitu. Oke. Cara apa ya? Artinya itu ya. Tapi saya lihat sekarang selain Kak Charles, maksudnya teman-teman yang ada di Kumbaja itu bukan benang emas, saya lihat beberapa kayak Dani, Adi itu benang gelasan orang saya lihat. Tajam. Jangan berarti. Oh jadi seperti itu ya arti dari nama Kumbaja itu benang emas ya. Benang emas di sarung donggala. Tapi yang menarik ini maksudnya kepikiran, kenapa Kak Charles tiba-tiba kepikiran detail sebuah nama, terus kepikiran sama diambil dari istilah bahasa Kaili misalnya benang emas yang ada di sarung donggala. Maksudnya ada cerita apa? Iya ada cerita apa tentang itu? Jadi waktu itu kan bingung-bingungnya nih kayak sehari 2 hari bingung mau kasih nama apa gitu kan. Oh dari sebelum kontrak itu mau ditandatangani? Iya, jadi sebelum kontrak itu Ulik-ulik sudah ini. Iya, Cari nama. nama. Jadi si Kukuh dia bilang nanti saya desain logonya. Yang penting kau cari nama lah. Oke. Saya carilah nama. Nah, saya pulang ke rumah. Jadi kayak bermeditasi 2 hari begitu di rumah hanya untuk memikirkan nama apa yang mau dipakai. Nah, jadi Maceku itu pengrajin sarung donggala. Oh pengrajin sarung Jadi donggala. dulu itu dia kayak penenun ya, penenun itu. Penenun, pengepul sarung donggala gitu. Nah sudah itu tiba-tiba pas dia lagi lipat-lipat sarung donggala gitu saya tanya, "Mas, saya mau buat studio foto." Gitu. Oke. Nah, sudah foto apa bagus namanya? Sudah pas dia lihat dia lagi ngatur Kumbaja itu, terus dia bilang, "Ini Kumbaja juga kalau misalnya mau dikasih jadi nama studio bagus gitu." Gitu-gitu. Dari situ yang pada akhirnya Kak Charles. Terus saya pikir-pikir, ini tuh kayak apa ya? Secara historical bagus, iya kan, maksudnya Kumbaja itu kan melambangkan benang emas ya, kecantikan, mahal, ya kan, kayak gitu-gitu. Jadi pas momennya nama Kumbaja waktu itu, dan sampai sekarang ya namanya belum berganti. Kasih tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Berarti saya tahu ini, kalau misalnya kalian semua nih teman-teman yang mau bikin satu bisnis usaha ya, momennya itu memang harus tepat. Bila perlu cari momen ketika orang tua lagi sedang apa ya, langsung tanya, "Mas, saya bikin ini nih." Kayaknya berkahnya di situ salah satunya ya, dari pas momen mamanya Kak Charles lagi siap-siapkan sarung donggala untuk ditenun, tiba-tiba tersebut nama Kumbaja. Ya kita doakan semoga Kumbaja bisa bertahan sampai lama, amin ya. Nah, kita mau bagi-bagi kuis dulu nih Kak Charles. Kita mau bagi-bagi kuis, kita mau bagi-bagi rezeki ke semua penonton yang sudah join di live ini. Nah, untuk kuis kita ini yang pertama ya. Jadi nilainya ini 150.000 ya. 150.000. Untuk pemenang pertama kita ya. 150.000, uang tunai 100.000 dan 50.000 voucher belanja dari salah satu sponsor kita yaitu Mom and Me ya. Terus untuk pemenang kedua nanti akan mendapatkan uang tunai 100.000, jadi totalnya 250.000 untuk segmen kuis kita yang pertama ini. Nah, buat kalian semuanya simak baik-baik ya. Untuk kategori pemenang pertama, pemenang kedua ini akan dilihat dari siapa yang lebih cepat dan juga tepat untuk menjawab pertanyaan dari saya nanti ini. Oke. Pertanyaannya gampang sekali nih. Kita sudah pokoknya bahas tadi tentang
Kumbajanya Kak Charles ya. Simak baik-baik pertanyaannya. Siapa nama lengkap dari pemilik studio foto Kumbaja? Ayo. Orangnya ada di samping saya. Gampang sekali ini. Gampang. Karena ini dia jawabannya yang cepat dan tepat. Karena kan orang baku ini kan. Ini 150.000 buat 2 orang. Nilainya 250.000, 150.000 untuk pemenang pertama, Oke. 100.000 untuk pemenang kedua. Oke. Ayo. Nah ini kuis kita disponsori oleh kuis kita yang pertama ini disponsori sama Mom and Me. Jadi buat kalian yang cari-cari kebutuhan perlengkapan fashion mulai dari bayi, ibu hamil dan juga menyusui. Terus juga ada produk pakaian, sepatu, tas, mainan, stroller, susu, popok, dan juga aksesoris lainnya. Kalian bisa langsung saja mampir ke Jalan Diponegoro, Blok F nomor 6 di ruko atau di store-nya momandme.palu ya. Silakan nanti cari-cari di sana. Oh, sudah. Oke. Oh ini ya. Tapi tunggu dulu. Saya lihat ini namanya Kak Charles, Ece. Oke, halo Cek. Boleh masuk sedikit nih. Oh, iya. Ini saya lihat kayaknya kok ada yang beda ya sedikit ya. Apa tuh, Kak? Dari outfitmu. Outfit lu kenapa? Kenapa, Kak? Kayak kece sekali hari ini kau ini. Kau pakai outfit apa nih? Dari mana nih? Karena ini sebenarnya saya mau spill. Cuman? Nanti banyak kembarannya po, tapi demi followers soal Palu. Oke. Jadi saya kasih tahu. Apa tuh? Jadi outfitku yang gemes dan lucu dan comel ini dari outfitku by NRA. Oh, sponsornya kita juga ini. Betul sekali. Oke. Saya itu jual berbagai macam pakaian wanita, dari atasan, bawahan, pokoknya lengkap untuk hijab friendly. Oke. Terus ada juga outfit kekinian untuk cewek-cewek non hijab, mulai dari crop top, Oke. mini dress, Oke. rok mini, itu banyak sekali di sana. Oh, begitu. Iya, keren nih. Nanti kita kalau yang mau cari-cari beberapa pakaian-pakaian wanita ya, silakan tuh tadi yang dikasih tahu sama Puji yaitu outfit by NRA gitu. Untuk ada offline store-nya nih. Oh, ada di jalan apa tuh? Offline store-nya ini di Jalan Jati nomor 26 Palu Barat. Oke, karena kau baca ya di situ ya. Buat yang penasaran, Yap. langsung saja cek di Instagramnya @outfitku.by.nra. Yeay, thank you buat Puji, luar biasa. Tapi ini mahal mahal. Iya, harganya terjangkau, affordable, terjangkau. worth it, bahannya premium. Oh, oke, kalau gitu thank you buat Puji. Cek. Ya, luar biasa sekali ya. Itu ada tadi ya timnya Soal Palu namanya Puji alias Ece ya. Dia sudah kasih nama pemenangnya di sini. Jadi di sini siapa nama lengkap pemilik dari Kumbaja? Jawabannya adalah Charles Edward. Dan selamat untuk pemenang yang pertama dulu nih, yaitu Ed Junaidi. Tepuk tangan dulu dong. Dan pemenang kedua kita yaitu @exal_darmian. Tepuk tangan dulu dong. Jadi selamat ya buat pemenang pertama akan mendapatkan hadiah uang tunai 100.000 dan voucher belanja senilai 50.000 dari Mom and Me. Dan pemenang kedua akan mendapatkan hadiah uang tunai 100.000. Nah, untuk uang tunainya bakal di TF langsung sama tim dari Soal Palu. Nah, untuk voucher belanjanya itu nanti bisa diambil di toko atau store-nya dari Mom and Me di Jalan Diponegoro. Oke, selamat buat para pemenang. Luar biasa. Ini pertanyaan gampang-gampang sekali ya. Kenapa kalian yang lain ini? Iya. Nah, Kak Charles, akhir-akhir ini kan kita biasa lihat story-storynya Kumbaja ini kan maksudnya selain ada foto, maksudnya aktivitas untuk klien ya, pengambilan produksi dan lain-lain. Iya. Ada katanya hal yang menarik dari story-story aktivisinya Kumbaja ini yang
cari rumput, Oke. cari ranting-ranting pohon. Iya. Nah, itu semuanya itu sebenarnya untuk apa? Maksudnya padahal kan biar tidak di story, maksudnya biar tidak di story kan tidak apa-apa juga, tapi kenapa pada akhirnya menjadi bagian dari aktivitasnya Kumbaja, hal-hal yang begitu? Oke. Ini cerita mana dulu ini? Ini story-nya atau proses mencari Oke. rumputnya? Terserah dari Kak Charles mau ceritanya dan kenapa sampai di story Oh gitu. iya. Ah. Oke. Saya kenapa mencari rumputnya dulu ya? Oke, Oke. cari Jadi rumput tuh. iya, jadi sebenarnya mencari rumput di gumbu-gumbu di hutan. Itu kan di gumbu-gumbu tuh orang mencari itu. Tidak ada orang pacaran di dapur di situ. Ada juga. Bekas-bekasnya ada. Oke, cari-cari rumput. Iya. Tapi rumput yang dicari ini bukan rumput Iya. ini ya, maksudnya rumput-rumput semacam kayak apa? Ilalang-ilalang gitu ya? Bukan juga? Tidak tentu juga. Oh, tidak tentu juga. Oke. Jadi itu sebenarnya kegelisahan saya dan tim. Itu biasanya kita kan lihat kayak fotografer di Bali, di Jakarta gitu kan. Dorang itu kayak pakai rumput yang kelihatan artistik gitu, tapi susah didapat. Oke. Maksudnya nggak ada yang jual gitu. Iya. Iya kan? Nah, setelah lihat beberapa tempat yang jual-jual bunga di sini kayaknya itu barang kayaknya susah didapat. Jadi tapi setelah kita ke hutan, ternyata di hutan itu banyak hal-hal yang kayak sederhana ya. Orang pikir rumput, terus orang pikir ranting ini tidak dipakai, Iya. pinggir laut ini diabaikan. Tapi Oke. setelah kita kemas, kita apa namanya? Kita sesuaikan di Disortir ya, studio, diambil, disortir, kita ambil yang bagus, Yang layak, gitu, ya, yang layak. Terus kita kemas jadi satu apa namanya backdrop foto, itu bisa jadi menarik menurut kita. Oh, itu jadi properti yang ada Iya, di yang jadi studio. properti. Sama menurut kita kan orang ke studio itu kan bayar mahal nih. Oke. Seperti yang Iya, tadi bilang iya, tadi iya. kan di awal. Nah, orang ke studio itu bayar mahal. Nah, bagaimana caranya properti yang ada di studio Kumbaja itu tidak sama seperti yang ada di studio yang lain misal. Yang orang yang Tidak template lah Iya, yang tidak pertama. template, ya kan? Karena kalau misalnya studio yang lain kan mungkin apa ya? Beli kan banyak tuh. Iya, beli betul. di Atau toko yang menggunakan, sama, iya. ya kan? Di toko yang sama otomatis klien yang datang juga mau trade di situ ya propertinya itu lagi. Itu lagi, betul. gitu kan. Nah, gitu-gitu. Istilahnya tidak ada hal-hal yang berbeda lah ya. Beda. Sementara kalau misalnya kita ke alam, hari ini kita dapatnya beda, besok dapatnya beda, besok dia dapat beda-beda gitu. Jadi kayak tidak bisa ketebak gitu. Betul, loh. betul. Itu sebenarnya kita ke alam juga tidak tahu kita bakalan dapat apa. Random. Oh, Jadi tiba-tiba jalan. berarti maksudnya dari studio tidak ada kayak briefing. Hari ini kita akan cari Tidak ada. kerikil ya besok. Jadi tiba-tiba kita jalan ke Donggala kemana, lihat Oke. batu, lihat batang, lihat daun, lihat apa gitu jalan. Kalau misalnya menarik kita bawa saja kemana. Nanti sampai di studio entah jadi apa kita kumpul saja dulu. Nah, berarti pertanyaan yang segmen sebelumnya kayaknya sudah ada gambaran buat kalian semuanya nih yang nonton ataupun yang mungkin tahu dengan Kumbaja, kenapa harganya Kumbaja itu mahal ya, secara rate ya, dan mungkin ya mahal relatif lagi. Jawabannya ini di sini tadi nih ya. Karena Kumbaja punya satu ide yang bukan hanya sekedar template tapi idenya itu dicari lagi keluar gitu untuk bisa menjadi sebuah properti yang ditaruh di dalam studionya. Pertanyaan kedua, Kumbaja. kenapa harus di story ya kan? Itu kenapa itu harus Di di story. story? Waktu ambil itu daun-daun itu. Ya. Menurutku itu waktu itu karena saya sudah capek Stoy. Oke. Mungkin karena saya sudah capek. Kan biasanya kan kalau studio foto apalagi yang mahal gitu pasti yang di-upload Iya, iya. foto bagus, foto Ah, bagus betul, ya kan? betul. Jadi orang itu kadang kalau misalnya lihat studio foto yang upload foto bagus, biasanya bosan gitu loh. Ya kan, Oh, kayak iya, capek, betul, apa betul. ya bagus sih fotonya Iya. Kumbaja kalau misalnya diupload ya bagus karena sudah disortir, sudah diedit ya kan. Tapi kalau misalnya kita ngupload itu terus kan bosan juga nih. Iya. Orang jadi tahu bagaimana behind the scene-nya, bagaimana Boleh, proses betul, kreatifnya gitu kan. Sambil teman-teman yang lain juga bisa belajar gitu bahwa proses kreatif itu tidak harus mahal. Betul, Ya kan? betul. Tidak harus mahal, terus tidak harus apa ya? Konsepnya itu bisa tiba-tiba gitu loh. Berarti istilahnya
biar banyak warna lah dari aktivitasnya Kumbaja ini, bukan hanya sekedar soal, maksudnya dalam artian kayak kerjaan, hasil kerjaan, tapi bagaimana yang di luar tidak diketahui sama klien-klien ini ada juga yang dilakukan sama timnya Kumbaja ini. Salah satunya mencari barang-barang atau properti di alam untuk nantinya bisa disortir dan digunakan untuk menjadi karyanya Kumbaja ya. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu dong buat Kumbaja. Ini buat kalian yang mau prepare, mau menikah kah, atau misalnya mau foto family atau dan segala macam, kalian boleh datang langsung ke Kumbaja. Itu caranya kalau mau foto di Kumbaja itu maksudnya ada semacam kayak booking begitu juga ya? Iya, harus di booking. Ada booking juga ya dia. Harus bikin appointment dulu buat ketemu, bahas konsep gitu. Oh begitu, tidak yang nanti ketemu di Kumbajanya, tidak juga. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang datang sudah dan makeup, baju pengantin, terus tidak buat appointment sebelumnya, ya kita tidak bisa. Tidak bisa langsung gitu ya. Jadi bukan kayak studio konvensional kebanyakan gitu. Memang studio konseptual. Betul. Nah, Kak Charles, ini kan kalau dihitung-hitung Kumbaja sudah sekitar jalan 13 tahun nih. Betul. Ya, dari tempat yang sebelumnya, terus yang sekarang ini sudah menjadi tempatnya Kumbaja. Nah, kira-kira selama 13 tahun itu ada tidak momen-momen yang mungkin menantang, momen-momen mungkin, kan kita tahu lah mungkin tidak pernah pasti naik terus ya, pasti ada momen lagi drop-dropnya mungkin, atau momen yang paling disukai sama Kumbaja. Ya 3 itu boleh. Momen menantang dulu, ada tidak hal yang menantang dari apa ya? Ini saking mungkin terlalu ambil banyak, foto saking prawedding. terlalu banyak hal yang menantang menurut banyak banyak sekali. Kayak hampir setiap klien itu punya tantangannya masing-masing. Tapi yang mungkin kayak di ketika lagi kumpul tim kayak bercerita soal itu. Oke. Ini mungkin tantangannya, saya cerita klien yang paling bikin burnout, yang paling bikin stres. Aduh, ada. Tapi pasti ada selalu klien-klien begitu. Oke. Itu ada. Menantangnya itu kenapa? Menantangnya itu, saya ada satu klien. Ini kliennya sudah lama sih. Oke. Jadi dia tuh motret, wedding. Oke. Tapi permintaannya ribet. Saking ribetnya itu ya tadi saya sampai stressful itu. Maksudnya ini permintaannya tidak ada di list. Sudah keluar list sudah. Sebenarnya kalau misalnya kayak request minta diedit, dikecilin badan atau apa, itu memang kerjanya kita. Kita menerima itu, yang namanya juga kita dibayar mahal gitu kan. Jadi kliennya biasanya, Kak saya mau lehernya tolong dikecilin dikit, ini pinggulnya tolong diedit. Itu bisa kita menerima itu. Cuma klien yang satu itu agak ribet. Ribetnya itu minta rubah jenis kelamin apa? Detailnya itu kayak begini. Terus detailnya itu tidak dijelaskan pada saat briefing. Oh, dia tidak kasih tahu. Tidak dikasih tahu. Jadi setelah jadi fotonya terus dikasih tahu, setelah jadi dicetak fotonya terus dikasih tahu, ini hidungnya kurang mancung. Oh, hasil sudah jadi baru dia. Sudah jadi. Terus dia bilang ini hidungnya kurang mancung, terus bajunya kurang ngembang. Terus matanya besar sebelah, padahal itu matanya dia loh. Matanya besar sebelah, terus giginya tolong ini jangan terlalu lebih putih lagi. Bibirnya sampai ke hal seperti itu. Itu kita tuh sampai saya dengan tim itu sampai apa ya? Lihat kamera itu kayak begini. Kesana kamera dulu, jangan dekat-dekat. Kita sampai stres, sampai kayaknya tidak Kumbaja sampai di tahunnya ke-10 kayaknya. Kayaknya Kumbaja sampai ke tahunnya 10, ke-11 terus lanjut gara-gara satu klien itu. Itu ada. Tapi pada akhirnya direvisi kembali atau? Direvisi, cuma kita jelaskan. Ada pembicaraan ya. Cuma kita jelaskan lagi kan kalau memang permintaan itu tidak 100% bisa kita cover gitu ya. Karena dia harus minta rambutnya tolong di ini, warna bajunya harus diganti, gitu-gitu, warna backgroundnya harus diganti. Padahal dia yang minta background warna itu tuh dia. Terus tiba-tiba backgroundnya minta diganti lagi, ya kan? Baju warnanya diganti, sepatunya tolong di ini gitu. Ya sekalian saja kita AI saja kan. Kalau waktu itu sudah ada AI kita AI. Tapi berarti memang yang menantang yang menantangnya pada akhirnya bikin stres ya. Iya.
yang kayak begitu. Lebih Kalau bikin mau stres sih, bukan menantang, lebih bikin stres. kalau yang menyenangkan dari 13 tahun Kumbaja ada momen yang diingat enggak? Yang menyenangkan ya, yang menyenangkan itu banyak sih. Salah satunya mungkin ada mungkin dari segi spot atau bayaran. Kalau segi bayaran banyak yang berarti. Banyak yang menantang. Cuma yang paling bikin saya ini apa namanya? Bikin bahagia ya. Bikin bahagia itu kalau motret tanpa pressure. Oh, Gitu. oke. Ini kan Tidak kita ada kalau misalnya ke ketekanan. klien kan every client ya every pressure juga. Iya, betul, Iya betul. kan? Jadi kalau misalnya motret tanpa pressure itu biasanya kerjaan-kerjaan yang saya yang create. Oke. Saya yang create. Jadi kayak misalnya saya bayar model, bayar ini, terus saya konsep sendiri, gitu. Saya dengan istri itu kan suka gitu. Oke. Saya dia ngatur konsep bajunya, saya ngatur konsep setnya, backdrop gitu-gitu. Jadi kita tuh kayak apa ya, rekreasi lah. Oh, oke. Rekreasi secara kita kan Hitungannya menyebut bukan diri kerjaan sebagai seniman 100%. nih, ya kan? Bukan kerjaan 100% sudah Betul. hitungannya. Jadi hal-hal seperti itu biasanya kita jadikan kayak rekreasi buat kita. Gitu. Oke. Bisa meng-create satu karya yang kayaknya ini kita banget. Gitu. Gitu. Itu biasanya hal yang menyenangkan. Menyenangkan sekali ya. Yang sama klien bukan tidak menyenangkan, Oke. menyenangkan juga sih. Cuma kan ya namanya kerjaan, pressure pasti Betul, ada lah betul. hal-hal yang bikin ini tidak sesuai dalam pemikiran kita lah ya. Oke, kita mau masuk ke kuis lagi nih, Kak Charles dan juga teman-teman semuanya yang sudah tetap stay menyaksikan show Awal Palu episode ke-17 kali ini. Nah, untuk kuis di segmen kita kali ini, tentunya juga kuisnya masih sama ya. Kuis ini disponsori oleh sponsor kita yaitu Baju Bodo _ Palu. Nih buat kalian yang mau cari-cari atau mau sewa baju bodo ya. Yang lengkap, pokoknya yang modern semuanya, terus ada mindset, ada jilbab dan juga beberapa aksesoris lainnya. Itu kalian boleh langsung saja mampir ke Instagramnya @bajubodo_palu. Alamatnya itu ada di Jalan Jati Baru. Terus juga mereka menerima orderan di dalam kota Palu maupun luar kota Palu. Tuh ya. Siapa tahu misalnya kalian keperluan untuk mau foto di Kumbaja ya, mau sewa baju bodo dan aksesoris lainnya, bisa langsung sini. Bisa semuanya ya. Pokoknya apa-apa masuk ke Kumbajanya. Oke, simak baik-baik nih pertanyaannya. Pokoknya pertanyaannya tidak susah-susah, selalu menyangkut tentang apa yang kita bahas nih. Pertanyaannya, sudah berapa lama Kumbaja berdiri? Iya. Ayo, baru tadi kita bahas ya. Sudah berapa lama Kumbaja berdiri? Itu lumayan susah tuh. Kalau Susah. misalnya, Iya, kalau dia tidak nonton full. Iya, betul ya, betul. Nah, kita masih tunggu. Nah, untuk pemenang pertamanya itu ya, itu pemenang pertama dapat 150.000, 100.000-nya uang tunai, 50.000-nya voucher belanja, dan satu saja ya pemenang. Sama juga dua. Oke, dan pemenang kedua kita itu mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 100.000. Ayo dijawab. Nanti tim dari Show Al Palu akan cek siapa jawaban yang paling cepat dan tepat. Apakah sudah ada? Ini kayaknya dorong ini ya, browsing gitu ya, browsing. Kapan Surya Kumbaja? Ini dia. Thank you buat Kakak Puji. Nah, ini sudah ada pemenangnya, tapi pertanyaannya saya bacakan ulang dulu. Sudah berapa lama Kumbaja berdiri? Jawabannya 13 tahun. Wih. Tuh kalau 13 tahun sudah SD kelas, mau masuk SMP kayaknya. Belum ya? Hah? SMP kelas 1? Iya kan? Coba hitung dulu kayak Latifah. Oke, saya akan bacakan pemenangnya. Yang pertama, untuk pemenang pertamanya nih ya, @metacantik. Wih. Biasa.
Ini dari nama Instagramnya pasti memang cantik nih ya. Meta cantik. Dan yang kedua, pemenang keduanya adalah Ed Resdiansah. Tepuk tangan dulu dong. Selamat untuk masing-masing pemenang. Untuk pemenang pertama akan mendapatkan uang tunai 100.000 dan voucher belanja 50.000. Dan pemenang kedua mendapatkan uang tunai sebesar 100.000. Nanti akan dihubungi sama tim dari Show Al Paldo. Nah ini kita lanjut ke pertanyaan terakhir untuk Kak Charles ya. Kak Charles, Kak Charles mungkin siapa tahu bisa berbagi pengalamannya Kak Charles sendiri selama 13 tahun ini berkecimpung di dunia foto memoto, video, pokoknya yang berhubungan sama produksi gambar ya. Nah, ada pesan enggak maksudnya buat teman-teman yang mungkin atau tips untuk para fotografer yang baru mau coba merangkap apa kayak mau coba kayak Kak Charles ini di 13 tahun sebelumnya. Ada tips enggak? Saya takut bilang pemula karena kayaknya di Palu ini tiada yang lagi yang pemula. Pro semua sudah pro semua. Iya. Ada enggak tips-tipsnya? Tips yang pertama ini banyak sebenarnya tipsnya. Kalau kita misalnya mau bahas ini sampai jam Jadi 11 versinya Kak Charles saja, versinya Kak Charles. Versi singkat ya. Iya, Lebih mudah dipahami gitu sama Ya. teman-teman yang menonton sekarang. Mungkin tips yang pertama, ini sesuai ini ya pengalaman ya. Pengalaman. Itu tips yang pertama. Harus sadar diri dulu. Sadar diri ini maksudnya seperti Sadar ini. diri kayak gimana Kita harus tuh? sadar kalau kita itu punya potensi di situ atau tidak. Oh, oke. Kita dulu menyadari itu dulu. Kita rasa kalau misalnya kita punya potensi, ya kenapa tidak gitu. Karena ada juga orang yang apa namanya? Ada orang bilang istilahnya sekarang FOMO, Iya, ikut-ikutan, FOMO. iya. Betul, ikut-ikutan. Biasanya orang ikut-ikutan itu kalau misalnya mau belajar fotografi itu 2 kali lipat lebih susah. Iya, bukan pasti. berarti tidak bisa, Iya, bisa. cuma lebih susah gitu ketimbang orang yang punya apa namanya? Kemauan gitu ya kan. Berarti yang pertama sadar diri bahwa kita punya potensi itu tuh atau enggak ya? Yap. Yang kedua itu harus sadar. Sebenarnya semuanya sadar. Sadar Ya. semua ya. Harus sadar bahwa bisnis fotografi itu menjanjikan. Oke. Kenapa menjanjikan? Kenapa menjanjikan? Nah, kenapa menjanjikan? Karena bisnis fotografi itu siapa yang tidak suka difoto sekarang? Betul. Manusia siapa coba Betul, yang tidak betul. suka difoto? Setidaknya kalau misalnya dia tidak suka difoto, dia pernah selfie, suka Iya, selfie betul, gitu-gitu betul. kan. Nah, bisnis yang paling menjanjikan adalah bisnis yang semua orang suka. Gitu. Jadi kita harus sadar bahwa bisnis fotografi itu sepertinya bisa menjanjikan gitu. Karena ada orang yang bisa motret tapi dia kayak ragu-ragu gitu loh sama bisnis ini. Bisnis ini bisa tidak ya menghidupi saya selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan? Artinya dia tidak Ya punya kan? percaya diri ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kita tuh harus pintar melihat itu. Kita harus sadar bahwa bisnis fotografi itu sebenarnya cukup menjanjikan. Menjanjikan gitu, ya. Buat Segmen pasarnya ada ya, pasti. segmen pasarnya ada gitu. Makanya dulu di saat saya pertama ingin masuk ke bisnis ini, saya riset dulu tuh. Ini cerita sedikit ya, sebelum kita ke tips lagi. Harus riset dulu tuh. Iya kan kalau misalnya kita kan mau terjun ke situ selama 10 tahun, 20 tahun dalam jangka waktu lama kan tidak serta-merta langsung terjun gitu kan. Betul. Harus mempertaruhkan 10 tahun kehidupan kita, 13 tahun kehidupan kita untuk berjuang di situ tuh butuh riset juga tuh. Nah, intinya itu harus tahu bahwa bisnis fotografi, bisnis menjanjikan multimedia ya. itu jasa multimedia itu menjanjikan gitu. Oke. Yang Bisa ketiga. menjangka panjang. Yang ketiga lakukan saja dulu terus motret. Oke. Karena biasanya kalau orang terus berencana tapi tidak motret itu sama kayak dokter itu dia tidak pernah ketemu klien langsung, ketemu pasien langsung ya kan. Ya, jadi harus sering-sering saja motret, entah itu dibayar mau tidak dibayar, entah motret alam, motret terserah apapun itu, ya. semuanya ibaratnya jadi dokter itu dokter umum saja Iya, semuanya betul, difoto betul. aja dulu. Itu ibaratkan juga salah satu caranya kita untuk melatih skillnya kita ya, maksudnya memperbanyak jam terbang ya. Karena kan tidak harus langsung job itu jam terbang ya.
aktivitas sehari-hari yang kita lakukan berulang-ulang kali itu bisa melatih Iya. jam terbang kita. Oh, berarti ketiga itu foto yang banyak saja dulu apapun Lakukan itu. saja dulu. Lakukan saja dulu. Terus yang keempat itu harus bisa membangun value, Oke. nilai kita sebagai Nilai seorang kita, fotografer gitu. Oke. Sebagai fotografer, karena fotografer yang bertahan itu menurutku adalah fotografer yang bisa memberikan value di brandnya dia. Ya, Iya kan? Itu bisa bertahan lama tuh. bertahan lama. Iya kan? Bisa bertahan lama ketimbang kita misalnya setahun terakhir anggaplah kita tidak tahu mau ngapain gitu kan. Terus tiba-tiba ada teman mau motret sana, motret sini. Setahun pertama kita kayak enjoy, motret dapat duit, ya kan profesional gitu. Tapi di tahun kedua kita mulai down karena mungkin kliennya sudah tidak ada gitu. Jenuh. Iya, jenuh dan segala macam. Itu banyak naik turun bisnis ini tuh banyak. Nah, tapi kalau misalnya kita punya value, kita punya apa namanya? Punya hal yang bisa kita jual lebih ke klien dan klien bisa melihat itu sebagai hal yang wajar untuk dibayar mahal. Dan saya rasa kalau misalnya dapurnya ngepul itu bisa ini bisa bertahan lama ya kan. Dan value itu juga Kak Charles pasti selalu akan terupgrade ya, terupgrade. Artinya tidak selalu melulu akan turun ya, bahkan akan bertambah naik sesuai tadi yang dibilang sama Kak Charles sendiri, kalau skillnya kita itu sudah ada terus bertambah terus ya. Berarti value kita harus tahu value-nya kita, terus ada lagi tahu value-nya kita. Terus mungkin kalau misalnya kita sudah pandai motret, kita sudah proses membangun value, mungkin terakhir itu punya identitas saja kali ya. KTP maksudnya apa? Bukan. Punya beridentitas. Biasanya kan fotografer ini fotografer ini tuh kan berkesenian ya. Iya. Seniman gitu. Seniman. Kalau misalnya seniman punya identitas, saya rasa dia apa ya? Itu bisa jadi salah satu kunci umur panjang. Modalnya. Ya kayak misalnya Reni sebagai MC punya identitas sendiri gitu, cara dia bawakan acara, dia membawakan kuis ya kan, sampai orang mau ikut kuis tadi yang menang udah berapa orang, ya kan, jadi punya identitas sendiri. Ciri khasnya juga ya. Seperti itu harus punya ciri khas sendiri gitu. Jadi bagaimana caranya kita membentuk karakter kita biar beda sama fotografer yang lain. Tepuk tangan dulu dong buat Charles Edward Kumbaja. Kalau yang kelima tadi itu saya setuju sekali juga sama Kak Charles. Maksudnya identitas itu penting karena kayak contoh ya Kumbaja. Ketika orang sebutkan Kumbaja, orang langsung tertrigger ke namanya seorang Charles Edward ini yang di samping kita. Thank you buat Kak Charles, luar biasa sekali. Sukses selalu dengan terima kasih. Planningnya Kumbaja ke depannya. Terima kasih sudah mampir di Show Al Palu. Ya. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan Show Al Palu episode ke-17. Terima kasih juga buat sponsor-sponsor kita. Yang pertama itu ada Outfitku by NRA. Terus juga ada Mom and Me. Dan yang terakhir ada Baju Bodoh _Palu. Terima kasih juga buat yang sudah antusias untuk menjawab kuis. Selamat untuk seluruh pemenang, nanti akan dihubungi oleh tim Show Al Palu. Terima kasih juga buat seluruh tim dari Show Al Palu. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe YouTube-nya Show Al Palu. Jangan lupa untuk follow juga IG-nya Show Al Palu TV. Sampai ketemu di episode Show Al Palu berikutnya. Saya Randy Brandy dan di samping saya Charles Edward. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Dadah.